Ya, halo followers, welcome back. Selamat datang di Tiang Jauh Podcast Bola untuk semua dari Popo on the Radio. I'm your host, Popo Kusen. Dan seperti biasa kita akan membahas Game Week Premier League minggu lalu sekaligus memberikan preview Game Week untuk Premier League minggu ini. Dan minggu lalu ini ada jadi gue tuh punya teori ya, kalau dalam satu match week EPL tidak mungkin semua top 6 atau semua Big 6 itu menang. Big 6 ini Big 6 tradisional EPL ya. Jadi ada Man United, Man City, Liverpool, Arsenal, Tottenham, dan Chelsea. Dan kemarin hampir aja teori itu terpatahkan. Tapi Arsenal ternyata gagal menang dan Liverpool juga hampir gagal menang walaupun Liverpool menang sih. Jadi Man United menang, Man City menang, Liverpool menang, Tottenham menang, Chelsea menang, dan si Arsenal ternyata yang terpeleset. Anyway, langsung aja kita akan ngebahas game week kemarin sekaligus nanti ada preview untuk game week ini dan sedikit tips berkaitan dengan itu. Oke, and now sekarang ada Newcastle and Liverpool 1-2. Gue nggak inget ya kapan terakhir kali Newcastle ketemu Liverpool dengan status sebagai unggulan. Nah, tetapi ini yang terjadi dan selama 80 menit memang kelihatannya Newcastle ini memang layak jadi unggulan ya, dan sepertinya akan bounce back dari kekalahan mereka sama City minggu lalu sekaligus memberikan Liverpool kekalahan yang pertama. Kemarin tapi menarik ya, si Eddie Howe ini kan dia punya dilema nih. Kan Liverpool beberapa kali sempat mengancam gawang Newcastle sebelum akhirnya mereka ngegolin, dan si Eddie Howe ini kan punya keputusan yang mesti dibuat. Apa dia mau parkir bus, mengamankan kemenangan 1-0, atau dia akan mencoba untuk meraih gol kedua dan mengamankan atau kill the game dengan skor 2-0. Nah, akhirnya dia memutuskan separuh-separuh ya, dia nggak komit ke dua-duanya. Jadi dia mengganti pemain bertahan yang udah capek dengan pemain bertahan lain, tapi dia tetap minta pemainnya tetap untuk high press gitu. Dan ini pressing inilah yang membuat si Darwin Núñez jadi bisa lolos dari defensive line-nya dan akhirnya kebobol 2 gol yang to be honest mirip sih melewati defensive line kan si Darwin Núñez itu. Nah, jadi menarik untuk lihat nanti abis ini kalau Newcastle berhadapan dengan situasi yang sama, si Eddie Howe bakal kayak apa nih? Terutama kalau lawan tim besar ya, kalau lawan tim kecil sih cenderung masih aman. So next, ada Brighton lawan West Ham. Nah, secara mengejutkan West Ham kalah setelah mereka menang 4-1 di 2 pertandingan beruntun. Mereka kalah sama West Ham 1-3 di kandang sendiri dengan Brighton ini padahal yang mendominasi gitu. Mereka ada 80% possession, shots on target juga bumi dan langit, tapi mereka kebobol 3 kali, semuanya lewat counter attack-nya West Ham. Dan West Ham yang musim lalu ada di jurang degradasi, sempat ngerasain di posisi pertama Liga Inggris sebelum kemarin Man City main. Nah, gue demen sih sama pembeliannya West Ham ya, dari uangnya Declan Rice, mereka beli Ward-Prowse yang ngegolin yang pertama, terus beli Edson Alvarez juga buat memprotek backline-nya, dan si Lucas Paqueta juga nggak jadi pindah. Nah, gue tapi nggak tahu ya, si style gaya pragmatisnya Moyes ini bakal bawa mereka ke posisi keberapa di akhir musim, tapi di Cup competition kayak Europa League, FA Cup, Carabao Cup, kayaknya West Ham punya peluang sih dengan gaya main kayak gini. Tapi gue bilang West Ham masih butuh satu pemain lagi, yaitu Harry Maguire. Ayo belilah, ayo deadline-nya weekend ini kan, ayo belilah, beli, please. Next, ada Chelsea 3-0 Luton Town. Yap. Setelah minggu lalu gue mengkritik Chelsea, pertama finishingnya dia belum oke karena memang masih pemain muda. Sterling, kenapa kalau dia ada di tim yang gak dilatih sama Guardiola, dia gak banyak ngegolin ya. Nkunku cedera, terus Madueke sama Mudryk gitu-gitu aja mainnya. Terus si Chelsea ini kayaknya bakal kesulitan sih gue bilang untuk bisa ngegolin musim ini. Sterling juga gue kritik kan. Nah, mereka pun menjawab kritikan gue dengan penampilan yang bagus. Sterling 2 gol, assist 1, Jackson 1 gol, Enzo Fernandez juga mulai kelihatan jagonya. Gue bilang memang Enzo ini lebih bagus kalau dia main di center midfield ya, bukan yang di defensive midfield. Karena selama ini kan dia mesti main di defensive midfield. Nah, Chelsea sekarang udah beli Caicedo sama Romeo Lavia.
Nah si Enzo ini bisa majuan dikit dan bakalan keren. Tetapi ingat, kritikan gue minggu lalu masih tetap berlangsung, pandangan gue juga masih berlaku ya, karena ini baru lawan Luton, jadi pandangan gue masih sama kalau si Chelsea ini bakal kesulitan untuk mencetak gol. Tapi kita lihat minggu depan musuhnya juga enteng sih, Nottingham Forest apa ya. jadi pokoknya masih wait and see untuk Chelsea. Kemudian ada Arsenal and Fulham, 2 sama, dan untuk ketiga kalinya berturut-turut Arsenal tidak memasang Gabriel di starting lineup, padahal gue masih punya Gabriel di FPL, belum gue jual, kurang ajar memang Arteta. Tapi yang mengkhawatirkan dari Arsenal saat ini, yang paling mengkhawatirkan menurut gue adalah Kai Havertz ya, karena sepertinya Havertz ini masih butuh adaptasi. Havertz ini tuh aneh loh, gue tuh bingung. Dia itu bagus kan harusnya, tinggi, bisa dribble, headingnya juga lumayan. Dia final Champions League kemarin golnya lewat header kan. Nah dia juga big game performance, mencetak gol di final. Tapi kok di Arsenal dia kayak belum jelas gitu ya, kelihatan bingung, terus takut mau ngapa-ngapain. Tapi satu lagi problem Arsenal yang dari musim lalu masih ada adalah mereka kebobolan terus di kandang, jarang bisa clean sheet. Oh ya, satu lagi, mereka juga mencetak rekor sebagai satu-satunya tim yang kebobolan di menit pertama di 3 pertandingan kandang dalam 1 tahun kalender, yaitu 2023. Oke, terakhir yang kita bahas hari ini ada Man United lawan Nottingham Forest 3-2 sebenarnya ya. Kalau kita mengabaikan 2 golnya Nottingham Forest itu, ini tuh kemenangan rutin banget buat MU. Kayak biasa aja gitu lawan Nottingham Forest, menang 3-0, nggak ada yang mengancam gawang, ya kan? Tapi masalahnya ada kebobol 2 gol di 4 menit pertama itu yang cukup mengkhawatirkan sih. Yang pertama, semua pemainnya kalah cepet semua. Lu bayangin dari MU dapat corner, terus langsung jadi kebobol tuh gimana ceritanya? Kalah cepet buat ngeraih second ball semua kan. Ini nggak ada hubungannya sama taktik sih, lebih ada hubungan sama nggak tahu pemainnya MU ini memang nggak kelihatan fit ya, kayak kecapean gitu. Gue nggak tahu kenapa. Padahal ini baru awal musim, belum ada main di tengah-tengah minggu, so I don't know. Nah kalau yang gol kedua, ya gue nggak tahu kenapa backnya nggak ada yang lompat ya. Yuk lu kalau lihat replaynya, golnya yang kedua itu bahkan pemainnya Nottingham yang ngegolin tuh dia tuh nggak nyundul guys. Itu tuh bolanya kena mukanya dia terus masuk gawang. Dia sendiri kaget karena backnya MU nggak ada yang loncat, terus bolanya kena mukanya terus masuk gawang. Jadi itu. Sebenarnya kalau 2 gol itu nggak dihitung, ya rutin victory. Tapi ya udahlah. Satu lagi gol pertama aneh sih. Kayak lu bayangin, Onana itu kan sering maju terus kan. Nah ini di momen dimana kita tuh butuh, actually bener-bener butuh Onana itu di tengah lapangan. Kenapa dia nggak ada di situ? Kenapa dia di belakang? Sebagai fans MU saya heran. Kenapa kayak gitu? Tapi nggak apa-apa lah, disyukuri, yang penting menang ya. Ya udah. Itu dulu untuk review game week kemarin, dan untuk game week minggu ini ya prediksinya lu udah bisa lihat di layar. And partai pilihan Popo adalah Brighton lawan Newcastle hari Sabtu jam 10:30 malam, dan tentu saja hari Minggu jam 10:30 malam ada Arsenal melawan Man United. 2 pertandingan itu sih partai pilihan Popo untuk ditonton. Oke. Dan terakhir tips untuk FPL ya, abis ini kan ada international break, jadi minggu depan gak ada FPL. Jadi kalau lo minggu ini gak butuh banget transfer pemain, dan free transfer lo cuma 1, saran gue ya gak usah transfer pemain. Karena nanti waktu international break, lo bakal bersyukur lo punya 2 free transfer kalau pemain lo ada yang cedera atau apa. Kecuali kalau sekarang lo udah butuh transfer, ya silahkan. Oke? Kayak gue minggu ini bakal transfer 2 pemain sih. Soalnya gue punya 2 free transfer. Tadinya gue mau 1 aja, tapi ya kayaknya butuh 2 deh. So gitu aja. Gue udah enak soalnya sama Gabriel. Ya udah. Gitu aja buat yang jauh kali ini. Jangan lupa follow, like, subscribe juga di YouTube Popo on the Radio. And I will see you minggu depan. Lihat juga ke YouTube ya, ada episode-episode podcast yang lain biar gak ketinggalan. And di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.